Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas kemurahan rahmat-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami, menguatkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Masa Kesukaran Besar. Ayat intinya diambil dari Markus 13 ayat yang ke-19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Keterangannya, masa kesusahan seperti yang belum pernah terjadi segera akan berlaku pada kita, dan kita harus memiliki suatu pengalaman yang kita tidak miliki sekarang dan yang sangat dilalaikan oleh banyak orang untuk mencapainya. Seringkali masalah yang menyusahkan ternyata lebih besar seperti yang diduga daripada kenyataan. Tetapi ini tidak benar sehubungan dengan krisis di hadapan kita. Penyajian yang paling jelas tidak dapat mencapai besarnya siksaan itu. Dan kini, sementara juru selamat kita yang indah itu mengadakan pendamaian bagi kita, kita harus berusaha menjadi sempurna dalam Kristus. Pemeliharaan Allah merupakan sekolah di mana kita harus mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Yang senantiasa diletakkan Allah di hadapan kita bukanlah jalan yang harus kita pilih, yaitu yang lebih mudah dan lebih menyenangkan kita, tetapi tujuan kehidupan yang sejati. Tidak ada orang yang dapat melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang akan mendatangkan kebinasaan yang sangat mengerikan kepada jiwa mereka. Rasul Yohanes dalam khayalnya mendengar suatu suara yang nyaring di sorga yang berseru, "Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Ketakutanlah yang menjadi pemandangan ketika seruan ini dikumandangkan dengan suara sorgawi. Amarah setan semakin bertambah ketika waktunya sudah singkat, dan pekerjaannya menipu dan membinasakan akan mencapai puncaknya pada masa kesukaran. Panjang sabar Allah sudah berakhir. Dunia telah menolak rahmat-Nya, membuang kasih-Nya, dan menginjak-injak hukum-Nya. Orang-orang jahat sudah melewati tapal batas pintu kasihan mereka, dan Tuhan telah mencabut perlindungan-Nya serta membiarkan mereka bergantung atas belas kasihan pemimpin yang dipilih mereka. Setan akan menguasai mereka yang menyerahkan diri mereka sendiri kepada pengendaliannya, dan ia akan menceburkan para penghuni bumi ke dalam suatu kesusahan besar yang terakhir. Ketika malaikat-malaikat Allah melepaskan angin angkara nafsu manusia yang kejam itu, maka semua unsur peperangan akan dilepaskan. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih ganas daripada yang terjadi terhadap Yerusalem zaman dahulu. Di tengah-tengah masa kesukaran-kesukaran yang belum pernah terjadi sejak bangsa dijadikan, umat-Nya Allah akan berdiri teguh. Setan dengan seluruh pasukan kejahatan tidak dapat membinasakan umat Allah yang paling lemah sekalipun. Masa kesukaran besar. Seringkali masalah yang menyusahkan kita itu lebih besar yang kita duga daripada kenyataannya. Kita pikirkan masalah itu berat, tetapi pada kenyataannya
tidak seberat, tidak sebesar yang kita pikirkan. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini ketika mengamarkan tentang masa kesukaran besar, dikatakan krisis itu tidak ada manusia yang dapat menjelaskannya sedetail-detailnya. Krisis itu akan sangat besar, sangat berat, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada, bahkan manusia diciptakan. Untuk itu, di tengah-tengah masa kesukaran-kesukaran yang belum pernah terjadi ini, hanya umat Tuhan yang sejatilah yang akan berdiri teguh. Walaupun setan dengan seluruh pasukan kejahatan berusaha untuk membinasakan umat-umat Tuhan, setan akan berusaha untuk memberikan puncak dari masa kesukaran yang dia akan lakukan kepada umat manusia. Tetapi setan tidak akan bisa membinasakan umat Allah yang paling lemah sekalipun. Untuk itu, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari serahkan hidup kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan saja, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba, masa kesukaran besar itu kita hadapi, kita akan bisa lewati bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih janji firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa walaupun kami lemah, memiliki banyak keterbatasan kekurangan, ketika kami datang untuk terus dibentuk dan diarahkan menurut apa yang Kau pandang baik, maka Engkaulah yang akan menyanggupkan kami untuk bisa bertahan, untuk bisa menang menghadapi setiap pergumulan kehidupan, bahkan masa kesukaran besar yang akan kami hadapi nantinya. Kami memohon kiranya kami semua bisa menerima roh hujan akhir. Kiranya kami semua bisa diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Dengan pertolongan Tuhan kami rindu kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami akan bisa menang, bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berikanlah umur yang panjang, berikanlah murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan berkat-berkat yang dititipkan kami dapat gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.